saya Nur Hedi Adina Sregar, perwakilan dari kelompok 6. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan cara menggunakan media pembelajaran 3 dimensi pada belajar matematika kelas 12 SMA semester yang pertama pada bab yang pertama. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut lagi, saya akan mengingatkan kita untuk menjelaskan keterkaitan antara kita manusia sebagai ciptaan Allah dengan materi dimensi 3 ini. Yang pertama adalah Allah menciptakan segala sesuatu, yang artinya semua adalah ciptaan Allah tanpa kecuali. Oleh sebab itu, coba perhatikan bangunan yang ada di sekitar kita, seperti atap rumah, tempat tidur, kain susu, kardus, dan lain-lain. Jika diperhatikan, atap rumah itu bentuknya seperti prisma segitiga. Kemudian, tempat tidur bentuknya seperti balok. Kain susu bentuknya seperti tabung. Kemudian, kardus bentuknya seperti kubus. Nama ini, pernahkah Anda berpikir bahwa dalam bulan tersebut memiliki beberapa istilah yang akan kita bahas pada bab hari ini, seperti jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan juga jarak titik ke bidang. Kemudian, kedua adalah pada hari ini saya akan menjelaskan jarak antar titik. Mungkin di antara kita sering mengabaikan sebuah titik, padahal sebuah titik adalah hal yang sangat penting, apalagi dalam perhitungan. Misalnya saja konstruksi suatu bangunan yang dimulai dari sebuah titik ke titik lainnya. Dalam hal ini, Allah telah memberikan manusia akal dan budi, sehingga manusia dapat mengembangkan apa yang telah Allah ciptakan kepadanya. Sehingga dalam hal ini, marilah kita menggunakan akal dan budi yang telah Allah berikan kepada kita untuk mempelajari apa yang telah Allah ciptakan kepada kita. Misalnya dengan mempelajari jarak antar titik yang akan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, marilah kita mempergunakan apa yang telah Allah karuniakan kepada kita untuk kita belajar bertanggung jawab dengan apa yang telah kita pelajari. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang penggunaan media pembelajaran ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahan-bahan apa saja dalam membuat media pembelajaran ini. Yang menjadi bahan utama dalam membuat media pembelajaran ini ada dua, yaitu sumpit dan juga stick. Kedua benda ini sangatlah mudah ditemukan di kota Pematang Siantar. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat kota Pematang Siantar kerjanya itu sebagai pembisnis, yaitu bisnis mie, es krim, dan lain-lain. Kedua bahan ini gunanya itu untuk membangun suatu kerangka bangun ruang seperti balok, kubus, 5 segi 4, dan juga prisma segitiga. Kemudian bahan selanjutnya yaitu lem. Lem yang saya gunakan di sini ada dua, yaitu lem kambing, dan juga di daerah ini disebut ini adalah lem setan. Jika di daerah lain mungkin ini disebut dengan lem Cina ataupun lem Korea. Gunanya adalah untuk merekatkan bahan. Kemudian bahan selanjutnya ada pisau dan juga gunting. Kedua benda tersebut gunanya untuk menggunting ataupun memotong bahan. Dan saya menganjurkan kepada kalian di sana untuk hati-hati menggunakan kedua bahan tersebut. Kemudian bahan selanjutnya ada pewarna makanan. Gunanya untuk mewarnai kerangka suatu bangun ruang supaya lebih menarik. Selanjutnya ada kuas. Gunanya untuk memberikan cat warna itu kepada kerangka bangun ruang. Kemudian ada kertas. Ini gunanya itu untuk sebagai bahan dalam membuat titik-titik pada kerangka bangun ruang tersebut. Kemudian ada spidol untuk menulis titik-titik yang akan ditempelkan pada kerangka bangun ruang tersebut. Dan beginilah hasil dari media pembelajaran 3 dimensi. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara menggunakan media pembelajaran ini, saya akan mengingatkan kembali bahwa media pembelajaran yang saya akan jelaskan adalah media pembelajaran 3 dimensi pada SMA kelas 12 pembelajaran matematika semester yang pertama, bab yang pertama, dengan 3 subtopik, yaitu jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan juga jarak titik ke bidang.
Media pembelajaran ini akan berguna untuk membantu siswa memahami materi 3 dimensi dengan ketiga subtopik yang saya jelaskan sebelumnya. Akan tetapi, pada hari ini saya akan lebih memfokuskan pada penjelasan jarak antar titik. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, maka guru dapat menggunakan media pembelajaran seperti kubus, balok, 5×4, dan juga prisma segitiga untuk menyampaikan materi pembelajaran. Tujuan dari media pembelajaran ini akan membantu siswa untuk mengamati dan mempraktekannya secara langsung menggunakan media pembelajaran sebagai bentuk nyatanya dalam proses belajar. Adapun syarat atau karakteristik siswa dalam belajar cara antar titik ini yaitu: pertama, siswa sudah mampu menggunakan rumus Pythagoras. Kedua, siswa sudah mengenal bangun ruang 3 dimensi seperti kubus, balok, 5×4, dan juga prisma segitiga. Ketiga, siswa sudah mengenal diagonal ruang ataupun diagonal bidang. Adapun cara menggunakan media pembelajaran ini yaitu: pertama, karena pemanfaatan media pembelajaran ini yaitu cara berkelompok, maka siswa akan dibagikan dalam 4 kelompok. Kemudian, kedua, siswa akan diberikan satu media pembelajaran yang berbeda per tiap kelompoknya beserta 1 LKS. Yang ketiga, siswa akan diberikan waktu kurang lebih 5 menit untuk menjawab soal yang ada di LKS sesuai dengan media pembelajaran yang ada di meja tiap kelompoknya. Nama ini misalnya ada di samping saya itu kubus. Jika di dalam soal LKS itu ditanyakan berapakah jarak antara titik A ke titik B, maka siswa dapat menggunakan benang dan juga penggaris untuk mengetahui jarak titik A ke titik B. Seperti ini. Ini adalah contoh benangnya yang dapat digunakan siswa untuk menghitung jarak titik A ke titik B. Dari sini, siswa bisa menarik ke benang ini ke titik A, kemudian ditarik ke titik B. Nah, di sini kan bisa kelihatan jarak antara titik A ke titik B itu adalah di sini. Dari sini, siswa dapat mengukurnya itu dengan menggunakan penggaris. Nah, seperti ini. Nah, setelah diukur, maka diketahui bahwa jarak antara titik A ke titik B ini adalah 30 cm. Jarak titik A ke titik B ini disebut dengan garis AB. Kemudian, misalnya jika ditanya dalam soal LKS itu berapakah jarak antara titik B ke titik D, maka siswa dapat menggunakannya dengan rumus Pythagoras. Dalam hal ini, seperti yang diketahui siswa bahwa kubus itu memiliki 6 sisi dan setiap sisinya itu memiliki panjang sisi yang sama. Berarti dari situ bisa kita ambil kesimpulan bahwa garis AB dengan garis BC itu panjangnya sama, yaitu 30 cm. Maka dari itu, untuk mencari titik B ke titik D itu berarti kita menggunakan rumus Pythagoras. Nah, rumus Pythagoras seperti yang sudah diketahui bahwa BD kuadrat sama dengan akar dari
AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Nah, dari sini AB kuadrat itu sama dengan 30 cm ditambah dengan BC berarti 30 cm. Dari sini maka 30 kuadrat itu sama dengan 900 ditambah 900, maka hasilnya adalah 1800. Nah, akar dari 1800 itu adalah 42,42 cm. Berarti jarak antar titik B ke titik D itu adalah 42,42 cm jika menggunakan rumus Pythagoras. Nama ini siswa juga bisa menggunakan benang tadi untuk memastikan berapa jarak antara titik B ke titik D, seperti penjelasan saya tadi. Kemudian yang keempat adalah jika waktu yang telah diberikan guru itu sudah habis, maka setiap kelompok wajib untuk mengoper media pembelajaran yang ada di mejanya kepada kelompok sebelahnya. Dan guru akan memberikan waktu kembali 5 menit untuk menjawab soal pertanyaan yang ada di LKS tersebut sesuai dengan media pembelajaran yang ada di mejanya. Begitulah seterusnya sampai keempat media pembelajaran seperti kubus, prisma segitiga, 5 segi 4, dan juga balok itu merata pada setiap kelompok pembagiannya itu. Begitulah seterusnya. Nah, bagaimana? Sungguh menarik bukan belajar matematika? Apalagi ditambah penjelasan dengan media pembelajaran. Seperti salah satunya adalah kubus yang telah saya jelaskan tadi. Pastinya, kubus ini akan mempermudah siswa untuk mempelajari materi 3 dimensi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.